Perkembangan kasus ini akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dari Mapolda Metro Jaya. Pertanyaan sederhana sesungguhnya, Jona, bagaimana bisa lahan BMKG ini dikuasai oleh ormas? Apa kronologi yang dijelaskan polisi? Ya, Tiffal, terkait dengan bagaimana kronologinya, sebenarnya lahan ini sudah diduduki kurang lebih sekitar 2 tahun. Jadi ada pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Nah, jadi dari ahli waris ini mungkin dia menggunakan ormas, salah satu ormas, dan akhirnya ormas ini menduduki lahan tersebut. Bagaimana cara mereka untuk mungkin mengklaim bahwa tanah itu milik salah satu ahli waris? Jadi mereka sendiri mengganggu. Dalam arti mengganggu adalah ketika BMKG akan melakukan pembangunan. Jadi memang sekiranya BMKG akan membangun pusat arsip di situ, jadi pembangunannya diganggu mulai dari ketika pekerja konstruksi akan membangun, mereka diganggu, terus mulai dari bahan bangunan, kendaraan yang mungkin mengangkut pasir dan sebagainya diganggu. Jadi itulah cara ormas mungkin ingin mengganggu dari eksistensi dari BMKG sendiri. Tidak hanya mengganggu kedatangan atau mungkin para pekerja konstruksi, bahkan mereka pun mendirikan posko, bahkan menempatkan posko tersebut. Tidak hanya membangun posko atau menduduki posko tersebut, bahkan dari pihak ormas ini bahkan menyewakan lahan yang ada di BMKG ini kepada pihak lain. Jadi bisa dibayangkan bagaimana ruwetnya dari BMKG untuk bisa mengurus ormas tersebut. Setelah 2 tahun dirasa tidak ada itikat baik, akhirnya dari pihak BMKG pada tanggal 3 Februari 2025 melapor ke Polda Metro Jaya, dan akhirnya pada tanggal 26 Maret 2025 setelah dilakukan pengecekan selama kurang lebih 1 bulan lebih, maka dari pihak Polda Metro akhirnya memasang plang, di mana plang itu ada tulisannya adalah tanah ini dalam status quo. Nah, akhirnya setelah beberapa waktu atau bisa katakan hari ini dari pihak Polda Metro Jaya akhirnya terus melakukan penelusuran, apalagi setelah dibentuk adanya Satgas Anti Premanisme, Polda Metro Jaya berkomitmen untuk melakukan pengecekan atau penelusuran. Apakah nanti ketika diketahui atau bisa dibuktikan bahwa memang tanah ini murni atau resmi dari milik BMKG, maka tentu saja akan ada mungkin langkah selanjutnya apakah tidak hukum. Yang pasti yang dilakukan Polda Metro Jaya saat ini adalah melakukan pengecekan dan identifikasi. Salah satunya adalah dengan melakukan identifikasi ke lapangan seperti mengecek tanah ke BPN ataupun ke kecamatan ataupun kelurahan. Yang pasti dari pihak BMKG sendiri ini sekiranya akan membangun pusat arsip, dan selama 2 tahun ini memang kalau kita adalah kontrak yang terus berjalan dan ada pihak ketiga yang bahkan terus diganggu. Jadi ini kontraknya jangan sampai stop ataupun selesai, dikarenakan nanti pihak ketiga ini pun nanti akan kesulitan dalam rangka membangun atau menyelesaikan sesuai dari tenggat waktunya. Dari proses pembangunan sendiri pun dari pihak BMKG bahkan sudah memastikan bahwa tanah ini milik mereka dan bisa dibuktikan dari surat-surat yang ada. Jadi ini memang menunggu langkah serius dari mungkin dari Polda Metro Jaya, mungkin dari Ditreskrimum untuk bisa langkah cepat atau komitmen dalam rangka untuk memberantas adanya dugaan adanya ormas yang menduduki lahan milik BMKG tersebut. Kita masih menunggu langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk bisa membuktikan apakah benar lahan ini milik BMKG atau tidak, dan bisa meyakinkan BMKG bahwa tidak ada ormas yang mengganggu, jadi mereka bisa tetap membangun pusat arsip, di mana pusat arsip ini sangat berguna dalam rangka keberlangsungan kerja dari BMKG ini sendiri. Tiffal? Singkat saja, Jona. Jadi setelah BMKG melapor ke polisi, kapan rencana pemanggilan terhadap pihak-pihak tertentu untuk dimintai klarifikasi atau kesaksian, dan siapa saja pihak-pihak yang akan dicoba dipanggil? Ya, Tiffal, kami sendiri tadi sudah berusaha untuk mengcross-check atau mengklarifikasi ke Kabid Humas. Jadi memang dari pihak dari Polda Metro Jaya ini masih melakukan pengecekan, dan juga dari pihak ormas tersebut kurang lebih ada sekitar 4 dari 6 yang memang sudah teridentifikasi. Jadi sebenarnya ini masih menunggu proses atau masih menjalani proses apakah nanti akan ada pemanggilan kepada pihak dari ormas tersebut ataupun dari kejadian lain. Ini masih menunggu karena ada dugaan bahwa ketika BMKG ingin menyelesaikan secara damai, bahkan sempat diminta uang 5 miliar untuk bisa dikatakan seperti uang damai agar tanah itu bersih. Jadi ini memang masih terus bergulir dan terus berlanjut, dan dari pihak BMKG sendiri pun ketika mengupayakan jalan damai tapi ternyata buntu, akhirnya melapor ke Polda Metro Jaya untuk bisa menemukan titik temu. Diharapkan Polda Metro Jaya bisa melakukan aksi segera cepat agar bisa terselesaikan masalah tanah yang diduduki oleh ormas tersebut. Tiffal? Dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jona Hamonangan dan Andika Hadiat melaporkan. Terima kasih.